Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin membahas sebuah pembahasan yang penting sekali terkait dengan pemahaman yang benar tentang hidayah. Tema kita adalah sebab-sebab turunnya hidayah. Di mana hidayah itu adalah kenikmatan, sama seperti rizki-rizki yang lain. Ilmu adalah kenikmatan, makanan, minuman adalah kenikmatan. Apapun yang Allah berikan di alam semesta ini adalah kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah hidayah. Sehingga di saat seseorang meyakini bahwa hidayah itu kenikmatan, dan kenikmatan itu di dunia ini manusia bisa mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh mencari. Orang yang tidak bersungguh-sungguh mencari kenikmatan tidak dapat. Seseorang tidak bersungguh-sungguh ingin dapat beras, tidak akan dapat beras. Seseorang tidak bersungguh-sungguh ingin mendapatkan air, tidak akan dapat air. Hidayah pun demikian, sama dia seperti nikmat-nikmat yang lainnya di dunia ini. Harus diusahakan, harus dicari. Kita perhatikan di saat kita berbicara tentang hidayah, maka pasanglah di benak bahwa hidayah itu adalah nikmat. Dia serupa dengan rezeki, di mana rezeki itu didapat oleh manusia setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyiapkan diri manusia ini agar layak mendapatkan hidayah dan memenuhi syarat-syaratnya. Coba kita bandingkan dua ayat yang berbeda ini. Yang satu berbicara tentang nikmat berupa hidayah, yang satu lagi berupa nikmat rizki. Kita baca surat Fatir ayat 8. Fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya dan memberi hidayah orang yang dikehendakinya. Seseorang akan bilang, oh tuh lihat, kan Allah pilih kasih kan. Ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Kita bilang rizki pun seperti itu, sama. Kita baca surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Allah mengembangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Sama. Sehingga kita lihat ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Tapi setiap orang tidak tahu dia itu akan jadi kaya atau akan jadi miskin. Yang pasti dia wajib berusaha. Karena takdir itu rahasia Allah. Yang tahu hanya Allah. Allah sembunyikan rahasianya. Siapa yang akan jadi kaya, siapa yang akan jadi miskin, Allah tidak sebutkan. Allah tidak buka. Tapi keharusan untuk mencari rizki, keharusan semua manusia. Begitu pula berbicara tentang hidayah. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Tapi Allah rahasiakan. Allah wajibkan semua orang untuk mencari hidayah seperti mencari rizki. Kita lihat sekelas para rasul dan nabi. Kita baca pada surat Al-Isra ayat 105. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Kita lihat bahwa Rasul dan Nabi ternyata tidak mampu memberi hidayah orang. Sehingga yang ada orang itu diberi semangat. Ayo, di depan kalian ada surga, ada neraka. Carilah oleh engkau surga, kejar surga, tuntut surga. Kita lihat pula dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin, ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzira hum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali adalah wajib atasnya untuk menunjuki umatnya. Kemana umatnya ditunjuki? Kepada kebaikan yang diketahui oleh nabi itu, dan diperingatinya orang-orang itu dari keburukan yang dia ketahui untuk mereka. Jadi kita lihat ini kewajiban Nabi, kewajiban Rasul, bukan membagi-bagi hidayah, tapi memberikan berita gembira dan memperingatkan, mengajari orang tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang jalan menuju kepada surga. Untuk apa? Untuk dijalani jalan itu. Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Sehingga dari sini kita paham bahwa ini adalah rahasia Allah. Hidayah itu rahasia Allah. Sama seperti rizki pun demikian. Tidak ada yang tahu takdir Allah tentang dirinya. Hari ini akan dapat rizki atau tidak. Tidak tahu dia. Tapi wajib berusaha. Kita lihat guru yang baik. Seorang guru yang baik adalah seseorang yang lengkap pada dirinya kompetensi-kompetensi berikut ini. Seorang guru yang baik adalah seorang instruktur, pelatih dia. Dia mampu melatih orang untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Guru yang baik adalah seorang motivator. Dia memompa semangat orang untuk beramal saleh.
Guru yang baik adalah seorang fasilitator. Dia mengarahkan orang kepada media yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Guru yang baik adalah seorang konsultan. Dia memberi nasihat kepada orang, nasihat yang jernih dari dalam lubuk jiwanya. Guru yang baik adalah seorang mediator, di mana di antara murid-muridnya dihubungkan dengan dunia, dengan alam sekitarnya. Guru yang baik adalah seorang inspirator. Dia membangun kemampuan dalam mendapatkan ide, mendapatkan inspirasi. Kita perhatikan, ini guru sempurna ini. Guru yang memiliki keenam kompetensi ini lengkap dia itu. Tapi kita lihat tidak satu pun yang menunjukkan bahwa guru itu bisa memberi hidayah. Tidak ada. Mendorong orang untuk menyiapkan dirinya, membuat dirinya memenuhi syarat-syarat hidayah, membuat orang yang dididiknya itu layak mendapatkan hidayah. Itulah yang merupakan puncak kemampuan yang bisa dilakukan oleh seorang guru yang baik. Sehingga pada akhirnya kita simpulkan tidak bisa guru itu membagi hidayah. Kita lihat, di sana banyak sekali guru-guru yang sukses. Ternyata banyak dari murid-muridnya yang menjadi saleh dan salihah, menjadi ulama, menjadi orang-orang yang sangat beribadah, orang-orang yang benar-benar sukses, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dia dengan Allah begitu hebatnya, hubungan dia dengan para manusia begitu bagusnya. Tapi kita lihat, siapa orang itu? Kita periksa. Guru yang sukses itu guru yang mampu membangkitkan kesadaran pada jiwa murid-muridnya ke arah 5 hal. Diarahkannya muridnya untuk memiliki pemahaman yang lurus. Diarahkan muridnya untuk memiliki pemikiran yang cerdas. Diarahkan muridnya untuk memiliki keinginan yang mulia. Diarahkan muridnya untuk memiliki semangat yang benar-benar terarah ke depan, ke arah kebahagiaan. Guru yang sukses itu mampu mengarahkan anak itu atau siapapun yang dididiknya untuk fokus kepada realita, hidup di bumi sesuai dengan keadaan bumi. Kita lihat, guru yang sukses ini ternyata kesuksesannya bukan karena dia membagi-bagi hidayah. Tidak mampu dia membagi-bagi hidayah. Tidak ada. Buat dirinya pun dia tidak mampu membagi hidayah, apalagi buat orang lain. Nah, dengan demikian sampailah kita kepada satu titik bahwa ternyata siapapun orangnya, dia tidak mampu memberi hidayah kepada orang. Hidayah itu rahasia Allah. Sama seperti rizki. Rizki pun rahasia Allah. Kita tidak bisa mendongkrak-dongkrak orang untuk jadi orang kaya. Tidak bisa. Tapi kita memompa orang untuk rajin bekerja. Bisa. Kita pompa-pompa orang untuk memiliki trik-trik yang bagus dalam mendapatkan rizki. Ya. Tapi yang berhasil, berhasil. Yang gagal, gagal. Sama dengan hidayah. Maka kalau begitu, apa sih sebab-sebab datangnya hidayah? Jawabnya, sifat-sifat dan syarat-syarat itulah yang harus disiapkan oleh setiap orang untuk menjadikan dirinya layak diperhatikan oleh Allah, layak untuk diturunkan kepadanya hidayah oleh Allah. Jadi yang kita bisa lakukan terhadap diri kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang
ada di sekitar kita supaya dia itu mendapatkan hidayah, maka siapkan syarat-syaratnya, siapkan sifat-sifatnya supaya dia itu layak mendapatkan hidayah. Kita lihat syarat yang pertama atau sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang layak dapat hidayah, dia itu adalah orang yang jujur. Sehingga seorang pembohong itu jauh dari mendapatkan hidayah. Sehingga sifat yang harus dimilikinya adalah as-sidqu, kejujuran. Hal ini termaktub di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian kewajiban untuk jujur, karena kejujuran itulah yang menunjuki orang kepada albir, kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan albir atau kebajikan itulah yang akan menuntun orang masuk ke dalam surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan teruslah seseorang bersikap jujur dan dia berhati-hati untuk terus berlaku jujur, sehingga tertulislah dia di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, orang yang layak untuk disebut orang jujur atau orang yang sangat jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan waspadalah kalian dari dusta, karena dusta inilah yang akan menuntun orang kepada kejahatan, dan kejahatan itulah yang akan mengantarkan orang ke api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan teruslah seseorang bersikap dusta, dan terus dia menjaga dirinya di dalam dusta, sehingga pada akhirnya dia pun tertulis sebagai seorang pendusta. Jadi kita perhatikan di sini, ini adalah syarat atau sifat yang pertama kalau seseorang ingin dapat hidayah, dia harus jujur. Karena kejujuran inilah yang membuat Allah itu suka kepada seseorang, cinta kepada seseorang, maka turunlah hidayah kepadanya. Tapi di saat seseorang itu banyak bohongnya, maka Allah pun benci kepadanya, maka jauh hidayah itu dari dia. Kita lihat banyak dari orang-orang yang tidak dapat hidayah itu siapa sih orangnya? Ternyata sehari-harinya seorang pendusta. Bohong itu sesuatu yang ringan buat dia. Kemudian sifat atau syarat yang kedua adalah menyadari diri sendiri. Al-insafu minan nafs, adanya kesadaran di dalam jiwa, sehingga dia hidup bukan karena didorong-dorong orang, dipaksa-paksa orang. Tidak, dia benar-benar ingin baik dari dirinya, ingin menjadi orang saleh dari dirinya, bukan karena dipaksa, bukan karena didorong. Kita membaca surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri.
Jadi kita lihat ayat ini mempertegas kepada kita bahwa ternyata harus ada kesadaran untuk berubah. Harus ada dorongan di dalam jiwa, keinginan yang kuat untuk berubah. Sehingga seseorang berlarut-larut di dalam dosa, di dalam maksiat, ingin dapat hidayah, tapi dia tidak ada usahanya, tidak ada kesadarannya, tidak ada keinginannya, maka Allah pun tidak akan merubah dia. Allah telah menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Kita perhatikan tafsir Al-Syekh As-Sa'di terhadap ayat tadi, surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin minan ni'mati wal ihsani wa raghadil 'aishi. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum yang tadinya telah mendapatkan nikmat, mendapatkan perlakuan ihsan dari Allah, mendapatkan kesejahteraan hidup dari Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim bi ayyantaqilu minal imani ilal kufri wa minat ta'ati ilal ma'siyati aw min syukri ni'amillahi ilal batari biha fayaslubuhumullahu 'inda dzalika iyyaha. Sehingga merekalah yang merubah diri mereka sendiri, sehingga berubahlah orang itu yang tadinya beriman pindah kepada kekafiran, yang tadinya taat pindah kepada maksiat, yang tadinya bersyukur kepada nikmat Allah menjadi pengingkar terhadap nikmat Allah. Maka saat itulah Allah mencabut hidayah dari orang itu. Wa kadzalika idza ghayyara al-'ibadu ma bi anfusihim min al-ma'siyati fantaqalu ila ta'atillahi ghayyara Allahu 'alaihim ma kanu fihi min asy-syaqa'i ila al-khairi was-sururi wal-ghibtati war-rahmati. Begitu pula para hamba yang tadinya bergelimang di dalam maksiat, kemudian berpindah kepada taat kepada Allah, maka Allah pun merubah mereka yang tadinya mereka di dalam kesengsaraan, berubah menjadi ada pada kebaikan, kesenangan, kecukupan, dan kasih sayang. Jadi kita lihat bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Seorang guru tidak bisa merubah orang, seorang rasul tidak bisa merubah orang, namun dia mempengaruhi, mendorong, memotivasi, melatih, menyiapkan. Itu yang bisa dilakukan oleh Rasul, oleh Nabi, oleh guru, dan seterusnya. Sifat atau syarat yang ketiga adalah kesungguhan mencari kebenaran. Kita melihat pada surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan jalan kami, maka sesungguhnya Allah akan memberi, sesungguhnya kami akan memberi mereka itu petunjuk kemana jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang bersikap ihsan. Kita lihat ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 69 ini adalah ayat yang turun di Mekah
saat Rasulullah SAW belum berhijrah ke Madinah. Sehingga kata jihad pada ayat ini maknanya adalah kesungguhan, bukan perang. Waktu itu belum ada perang Badar, belum ada perang Uhud dan seterusnya. Sehingga kita lihat pada ayat ini terpahami bahwa orang itu kalau ingin dapat hidayah dari Allah, tunjukkan kesungguhan, buktikan kesungguhan, maka Allah akan mencintai orang yang sungguh-sungguh. Allah menganggap orang yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang muhsin, orang yang bersikap ihsan. Buktinya apa? Kesungguhan usahanya. Kemudian kita pun membaca pada surat Az-Zumar ayat 18 berbicara tentang syarat atau sifat yang keempat, yaitu mendengar nasihat dan mengikutinya. Di mana orang kalau ingin mendapatkan hidayah dari Allah, maka tuntutlah ilmu, dengarlah nasihat, carilah hikmah. Jangan statis, jangan diam. Tunjukkan usaha itu benar-benar adalah nyata. Kemudian setelah mendapatkan, diamalkan, dilaksanakan, bukan sekedar menjadi ilmu penghias yang kemudian dilupakan. Kita perhatikan surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Allah memuji orang-orang yang selalu mau mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan, kemudian diikutinya yang terbaik dari nasihat-nasihat orang itu. Maka Allah pun menjanjikan kepada mereka, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri mereka hidayah. Jadi hidayah itu akan datang kepada seseorang yang nyata. Dia mencari, mau mendengar nasihat dan mau melaksanakan nasihat itu. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang disebut ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang mampu berfikir, orang-orang yang hidup dalam kesadaran, bukan hidup dalam kelalaian. Kemudian yang kelima, sifat dan syarat yang kelima adalah tidak sombong. Karena sombong itu penghalang hidayah. Maka haruslah kita itu menjadi orang yang tawadhu. Jangan membesar-besarkan diri, jangan memuji-muji diri, jangan melebih-lebihkan diri dari manusia yang lain. Biasa-biasa saja. Kita harus merasa seperti kebanyakan orang, sama saja. Tidak ada kelebihan pada diri kita ini. Kita perhatikan hadis yang sahih riwayat Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di jiwanya ada sebiji debu kesombongan. Wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dan tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang di dalam jiwanya ada sebiji debu iman. Antara iman dengan kesombongan itu bertentangan. Orang yang sombong itu tidak beriman, dan orang yang beriman itu tidak sombong. Semakin beriman seseorang kepada Allah, semakin tahu diri, semakin kenal diri. Di saat seseorang itu menyombongkan dirinya, itu menunjukkan bahwa dia tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tidak akan sombong. Jadi kita lihat
pada hadis ini. Sombong itu penghalang sehingga seseorang tidak masuk surga. Sebabnya apa? Kesombongan. Maka kesombongan itu yang mampu meruntuhkannya adalah api neraka. Dibakar dulu dengan api neraka. Kemudian sifat dan syarat yang keenam adalah lapang dada terhadap ajaran Islam. Insyirahus sadri fi qabulil Islam. Lapangnya dada pada saat menerima Islam. Kita tahu bahwa Islam itu adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang lengkap, sehingga seseorang harus memiliki kelapangan dada. Dia bisa jadi kaget-kaget. Oh, ini ajaran Islam, ini ajaran Islam. Kaget-kaget dia. Setelah dibuktikan ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya, maka dia sambut dengan lapang dada. Walaupun hawa nafsunya merasa tidak cocok dengan ajaran Islam, dia tundukkan hawa nafsunya untuk selera dengan ajaran Islam. Kita perhatikan surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia diberi hidayah oleh Allah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi ciri-ciri orang yang akan mendapatkan hidayah itu menyambut terhadap Islam. Welcome, marhaban, selamat datang wahai Islam, disambutnya dengan senang. Tapi sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah jadikan dada orang itu sempit, sulit untuk menerima ajaran Islam. Sempitnya dan sulitnya itu seperti seseorang yang nanjak terus menuju ke arah langit, meninggalkan atmosfer bumi. Dia kehilangan udara, kehilangan oksigen, sehingga tidak mampu bernafas. Kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menjadikan adanya siksaan di dalam jiwa orang-orang yang tidak beriman. Kita lihat ada orang-orang Islam, kalau disebutkan ayat Al-Quran, disebutkan sunnah Nabi, sempit dadanya, marah yang luar biasa, benci kepada Islam, benci kepada Al-Quran, benci kepada sunnatul Rasul SAW. Kita heran, loh, padahal katanya ini kiai, katanya ini ustaz, tapi begitu bencinya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bahkan diperolok-olokannya, dipermainkannya. Kita lihat, heran kita. Kenapa? Ini Allah berbicara. Kalau memang orang itu akan dapat hidayah, dia akan menyambut Islam, dia akan senang kepada ajaran Islam, walaupun dirinya belum mampu melaksanakannya. Tapi tidak menghalangi orang, tidak memarahi orang yang melaksanakannya, tidak membenci orang yang melaksanakannya dan mencintainya. Jadi ini enam hal atau 6 sifat yang kalau ada pada diri seseorang dia menjadi layak hidayah. Coba kita hitung lagi. Yang pertama apa tadi? Jujur. Yang kedua, kesadaran dari diri sendiri. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat, tidak sombong. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat dan mengikutinya. Yang keenam ini, lapang dada terhadap ajaran Islam. Nih, terakhir dalam pembahasan kita. Kita hidup di zaman yang kayak apa? Rasulullah SAW telah mewaspadakan kita.
Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kita meniru-niru orang barat, kita jadi seperti orang barat. Kita di mata Allah sama dengan orang barat. Di saat kita meniru-niru orang kafir, di mata Allah sama dengan orang kafir. Sehingga rusaknya seseorang itu di mana dimulai? Dari mana dimulai? Jawabnya dari sikapnya meniru-niru. Tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya meniru-niru. Kita ini harus meniru-niru Rasulullah SAW. Sehingga kita ini menjadi orang yang benar-benar soleh dan dicintai oleh Allah. Bukan sebaliknya, meniru-niru orang yang kena marahnya Allah, orang kafir, orang yang jauh dari hidayah, maka menjauhkan kita dari kelayakan mendapatkan hidayah. Jadi inilah pembahasan kita pada siang hari ini, berbicara tentang sebab-sebab turunnya hidayah. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya. Mengenai masuknya Umar ke dalam Islam, bukan hasil usaha dari Umar sendiri, hasil dari doa Nabi. Ya. Berbicara tentang Umar bin Al-Khattab, kalau kita mempelajari biografinya, kita akan tahu bahwa Umar bin Al-Khattab itu memenuhi ini. Orangnya sangat jujur, sangat siap membela kebenaran. Sehingga halangan beliau untuk waktu itu tidak segera mengikuti Rasulullah SAW karena segenap kaumnya menolak itu. Sehingga beliau berusaha untuk membela kaumnya. Tapi setelah dia tahu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kebenaran, saat adik perempuannya itu setelah ditamparnya, kemudian terlihatlah ada selembar yakni kulit yang tertuliskan padanya lima ayat dari surat Toha. Dia tertarik. Oh, yang seperti ini aku memusuhinya, katanya. Tidak. Maka mulai saat itu dia minta, antarkan aku kepada Muhammad. Maka diantarkan dia ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi doanya Rasulullah SAW ya sangat membantu. Tapi ingat bahwa Umar bin Al-Khattab itu memang dari mudanya sangat fitrah, sangat membela yakni kebenaran. Itu Umar bin Al-Khattab sangat tegas dalam hal kebenaran seperti itu. Abu Talib bukan membela Islam, membela keponakannya. Jadi tidak ada catatan bahwa Abu Talib itu beramal seperti amalnya Rasulullah SAW, tidak ada. Tapi ini keponakanku, aku jaga dia mati dan hidupku. Itu yang ada. Ya, keponakannya. Dan itu sifat manusia di zaman itu, sangat siap membela keluarga. Begitu. Silahkan, ada lagi yang lain? Tidak ada. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.